Coba Anda sebutkan apa perbedaan antara bahaya hazard dan risiko risk. Terima kasih pertanyaannya. Saya menjawab. Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja Permenaker Nomor 3 Tahun 1998, bahaya adalah potensi yang terjadi insiden yang dapat menyebabkan kerugian baik berupa cedera, penyakit akibat kerja, atau kerugian material. Sedangkan risiko adalah konsekuensi dari bahaya dan paparan atau kemungkinan terjadi kecelakaan atau penyakit akibat kerja yang timbul banyak tersebut. Contohnya bahaya ketiga seperti kebisingan, getaran radiasi, layar komputer ergonomix, kemudian kerugian menerapkan langkah-langkah. Risiko ketiga dapat dikurangi dengan menerapkan langkah pertama eliminasi, yang kedua substansi, kemudian administrasi penggunaan APD yang baik. Oke, pertanyaan selanjutnya, jelaskan tujuan penerapan HIRAD atau Hazard Identification, Risk Assessment, dan Determinant Control, dan JSA, Job Safety Analysis di tempat kerja. Baik, saya menjawab. Menurut Permenaker Nomor 5 Tahun 2018 tentang Sistem Manajemen K3, tujuan HIRAD adalah untuk mengidentifikasi bahaya, menilai risiko, dan menentukan langkah-langkah pengendalian untuk mengurangi atau menghilangkan risiko di tempat kerja. Penerapan HIRAD bertujuan menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat, dan untuk menganalisis setiap tugas pekerjaan dan mengidentifikasi bahaya dan menentukan langkah-langkah pengendalian untuk memastikan pekerjaan melaksanakan tugas dengan aman dan benar. Terima kasih. Baik, pertanyaan selanjutnya, apa yang dimaksud dengan ERP atau Emergency Response Plan? Terima kasih pertanyaannya. Baik, saya menjawab. Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor per 50-Men-2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja RP, kemudian Emergency Response Plan atau Rencana Tanggap Darurat, didefinisikan dalam pasal 1 ayat 13 sebagai tindakan untuk menanggulangi terjadinya suatu keadaan darurat. Pengelolaan manajemen tanggap darurat baik karena bencana alam atau kecelakaan kerja sangat diperlukan dengan tujuan yang pertama mempersiapkan diri menghadapi semua bencana atau kecelakaan kerja. Yang kedua, menekankan kerugian material dan korban, dan yang ketiga meningkatkan kesadaran semua pihak saat terjadi keadaan darurat. Oke, baik, pertanyaan selanjutnya, jelaskan syarat penempatan APAR atau alat pemadam api ringan menurut Permenaker RI. Menurut Permenaker Trans RI 04/Men/1980. Terima kasih pertanyaannya. Baik, saya menjawab. Syarat menempatkan alat pemadaman api ringan menurut Permenaker Trans RI
04 garing men 1980 adalah yang pertama, mudah dilihat, diakses, dan diambil. Yang kedua, jarak minimal apar dengan lantai minimal 15 cm. Kemudian, yang ketiga, tinggi tanda pemasangan 125 cm dari dasar lantai, tepat di atas apar. Yang keempat, jarak penempatan apar atau dengan lain 15 meter atau ditentukan lainnya oleh pegawai pengawas K3 atau ahli K3. Terima kasih. Baik, pertanyaan selanjutnya. Jelaskan perbedaan antara unsafe action atau tindakan tidak aman dan unsafe condition atau kondisi tidak aman. Berikut contohnya. Terima kasih pertanyaannya. Baik, saya menjawab. Menurut Peraturan Menteri Nomor 50 Tahun 2012 menjelaskan tentang yang pertama, tindakan yang tidak aman. Tindakan yang dilakukan oleh pekerja yang melanggar prosedur keselamatan kerja. Biasanya merupakan hasil tindakan manusia. Contohnya, tidak mengamankan alat pelindung diri atau menyalahgunakan peralatan. Yang kedua, kondisi tidak aman, bahaya di tempat kerja yang dapat menyebabkan cedera atau bahaya berasal dari faktor lingkungan. Contohnya, kabel yang rusak atau lantai yang licin. Terima kasih. Oke, pertanyaan selanjutnya. Dalam kegiatan inspeksi K3, objek-objek apa saja yang harus diinspeksi? Baik, pertanyaannya. Terima kasih pertanyaannya. Baik, saya menjawab. Yang pertama adalah bahaya biologis seperti bakteri yang ditimbulkan oleh bakteri, jamur, parasit, dan virus. Dan yang kedua, bahaya kimiawi. Seperti asap, kemudian kabut, debu, gas, kemudian cairan, dan atau uap lainnya. Yang ketiga, bahaya ergonomis, misalnya seperti postur yang salah, kemudian gerakan yang berulang, dan selanjutnya bahaya fisik seperti kebisingan, suhu, kemudian ekstrim, pencahayaan, atau yang lain. Yang kemudian bahaya psikologis sosial seperti stres, kekerasan, atau dan lainnya. Terima kasih. Baik, pertanyaan selanjutnya. Apa saja tugas seorang P3K menurut Permenaker nomor 15 tahun 2008? Terima kasih pertanyaannya. Baik, saya menjawab. Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, Permenaker nomor 15 tahun 2008, tugas P3K di tempat kerja adalah melaksanakan tindakan P3K di tempat kerja, merawat fasilitas P3K, kemudian di tempat kerja, mencatat kegiatan P3K dalam buku kegiatan, kemudian melaporkan kegiatan P3K kepada pengurus. Terima kasih. Oke, pertanyaan selanjutnya. Jelaskan tugas dan fungsi unit tanggap darurat. Terima kasih pertanyaannya. Baik, saya menjawab. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, tugas unit tanggap darurat adalah melakukan penyelamatan atau evakuasi segera setelah berencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan. Fungsi unit tanggap darurat meliputi yang pertama kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, dan yang kedua pemenuhan kebutuhan
dasar korban, dan selanjutnya perlindungan pengurus pengungsi korban, kemudian penyelamatan serta pemulihan sarana dan prasarana. Oke, pertanyaan selanjutnya. Sebutkan APD lengkap untuk pekerjaan di ketinggian. Terima kasih pertanyaannya. Baik, saya menjawab. Alat pelindung APD yang sesuai dengan Permenaker nomor 9 tahun 2016 untuk bekerja di ketinggian adalah helm, body harness, tali pengaman, sistem pengamanan lainnya yang direkomendasikan. Selain APD, ada beberapa hal lain yang perlu diperhatikan seperti pelatihan, kemudian sertifikasi, kemudian penilaian risiko pengawas, kemudian inspeksi dan perawatan alat. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya. Apa saja faktor-faktor penyebab PAK atau penyakit akibat kerja? Baik, pertanyaannya. Saya menjawab. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 7 tahun 2019 menjelaskan bahwa penyakit akibat kerja diakibatkan oleh beberapa faktor, di antaranya fisik, getaran radiasi, kemudian tekanan udara dan suhu ekstrim. Yang kedua, kimia. Berbagai bahan kimia, kemudian biologis ditimbulkan oleh bakteri, virus, jamur, kemudian parasit, kemudian ergonomik, posisi jangkal dan gerak yang berulang, kemudian psikologi, itu beban kerja yang terlalu berat, pekerjaan yang monoton, dan stres. Terima kasih. Oke, pertanyaan selanjutnya. Jelaskan 3 jenis medical check-up atau pemeriksaan kesehatan untuk karyawan di tempat kerja. Terima kasih pertanyaannya. Baik, saya menjawab. Berdasarkan Permenaker nomor 2 tahun 1980, terdapat 3 jenis pemeriksaan kesehatan di kalangan pekerjaan. Antara lain, yang pertama, medical check-up sebelum bekerja, check up memeriksa kesehatan dilakukan sebelum calon pekerja diterima sebagai karyawan. Medical check up ini meliputi pemeriksaan fisik lengkap, kemudian foto paru-paru, kemudian laboratorium rutin. Medical check up berkala. Medical ini adalah pemeriksaan kesehatan yang dilakukan secara berkala sesuai dengan potensi bahaya dan resiko lingkungan kerja. Medical check up secara berkala dilakukan sekurang-kurangnya 1 tahun sekali. Yang ketiga, medical check up khusus. Ini adalah memeriksa kesehatan yang dilakukan untuk mendeteksi pengaruh pekerjaan terhadap pekerja atau golongan pekerja tertentu. Terima kasih. Oke, pertanyaan selanjutnya. Jelaskan 5 tingkatan atau level dokumen K3. Terima kasih pertanyaannya. Baik, saya menjawab. Ada 5 level. Yang pertama, dokumen kebijakan K3, yaitu pertama merupakan pernyataan resmi dari manajemen tentang komitmen K3. Yang kedua, isi tujuan dan saran kebijakan K3. Dan contohnya kebijakan perusahaan. Level kedua, dokumen prosedur K3. Contohnya merupakan pedoman pelaksanaan K3. Kemudian isi prosedur operasional, tanggung jawab
dan wewenang. Contohnya prosedur penggunaan peralatan keselamatan. Level ketiga, dokumen instruksi kerja ketiga, itu merupakan petunjuk teknik pelaksanaan pekerjaan. Kemudian langkah-langkah keselamatan, peringatan bahaya, dan tindakan darurat. Kemudian contohnya instruksi kerja menggunakan mesin. Level 4 adalah dokumen rekaman K3, yaitu yang pertama merupakan catatan kegiatan K3, kemudian isi hasil inspeksi, pelatihan, kemudian kecelakaan, dan perawatan peralatan. Contohnya formulir inspeksi keselamatan. Yang level kelima, dokumen pelaporan K3. Pertama merupakan laporan kegiatan, kemudian isi analisis kecelakaan, kemudian evaluasi program K3, dan rekomendasi perbaikan. Contohnya laporan kecelakaan kerja. Terima kasih. Baik, pertanyaan selanjutnya. Sesuai PP nomor 50 tahun 2012, perusahaan seperti apa yang wajib menerapkan SMK3 atau Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja? Terima kasih pertanyaannya. Baik, saya menjawab. Perusahaan mempekerjakan pekerja, buruh paling sedikit 100 orang atau mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi. Alasannya, wajib menerapkan SMK3 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Pasal 2 yang menyatakan sanksi administrasi berupa teguran, peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pembatalan persetujuan, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, pencabutan izin. Terima kasih. Oke, pertanyaan selanjutnya. Sebutkan metode-metode investigasi kecelakaan kerja. Terima kasih pertanyaannya. Baik, saya menjawab. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Men 1998, metode untuk investigasi adalah yang pertama mengumpulkan data berupa paper, kemudian prosedur. Yang kedua, menganalisis data. Yang ketiga, menentukan akar permasalahan. Yang keempat, menentukan akar penyebab. Dan berikutnya, menentukan rekomendasi pengendalian. Terima kasih. Baik, pertanyaan selanjutnya. Apa tujuan penerapan CSMS atau kontraktor safety management system di perusahaan? Terima kasih pertanyaannya. Baik, saya menjawab. Tujuan penerapan tercantum dalam peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012. Yang pertama, memastikan kontraktor yang bekerja di perusahaan telah memenuhi standar dan kriteria K3 kemudian yang diterapkan dalam perusahaan. Yang kedua, menjaga meningkatkan kinerja K3 di lingkup kontraktor. Dan yang ketiga, mencegah menghindari kerugian yang ditimbulkan akibat aktivitas kerja kontraktor. Yang keempat, membantu pihak health safety environment, kemudian mempersiapkan proses seleksi yang awal sebelum para kontraktor, vendor, dan
dan yang lainnya melakukan kegiatan pekerjaan. Terima kasih.